Sopir taksi online tewas dibunuh penumpang di Bekasi. Pelaku sempat bingung cari lokasi buang mayat. Seorang sopir taksi online menjadi korban perampokan di kawasan perumahan Villa Mutiara, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi perampokan diketahui usai ditemukan mayat di wilayah Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar oleh warga yang kemudian dilaporkan ke aparat Polres Indramayu. Polisi memeriksa mayat tersebut hingga didapatkan identitasnya. Korban adalah Budi Santoso, 54, warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang berprofesi sebagai sopir taksi online. Polisi pun menduga Budi dibunuh oleh para perampok yang mengincar mobilnya. Polres Indramayu melanjutkan penyelidikan hingga dua pelaku perampokan tersebut dapat ditangkap. Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar menjelaskan, perampokan dan penganiayaan terhadap korban terjadi di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, petang. Pelakunya adalah AS alias Cuplis, 24, dan AP, 20, warga Cikarang, Kabupaten Bekasi. Keduanya merancang perampokan tersebut dan mempersiapkan peralatan untuk melumpuhkan sopir taksi online. Pada hari H, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, sore, Cuplis memesan taksi online tujuan Villa Mutiara, Desa Cibitung, Kabupaten Bekasi. Order itu direspons Budi Santoso yang menjalani profesi sebagai sopir taksi online menggunakan mobil Daihatsu Sigra. Sampai di tujuan, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Cuplis menanyakan ongkos yang harus dibayar. Di saat bersamaan, AP yang duduk di baris kedua mengeluarkan kabel kopling lalu menjerat leher Budi Santoso. Korban memberontak dan memberikan perlawanan. Cuplis segera mengeluarkan pisau dari dalam tas dan menyerahkannya kepada AP. Pisau tersebut diberikan kepada AP dan AP memukul kepala korban menggunakan gagang pisau sebanyak 3 kali, kata Fahri di kantor Polres Indramayu, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Setelah korban tak berdaya, tubuh Budi Santoso dipindahkan ke bagian belakang. Kedua pelaku mengambil alih mobil dan tancap gas arah timur. Tak mau berlama-lama di mobil bersama mayat korban, kedua pelaku berencana membuang tubuh Budi Santoso di wilayah Kabupaten Karawang, namun Cuplis dan AP tak menemukan tempat sepi untuk melaksanakan rencana tersebut. Keduanya melanjutkan perjalanan ke wilayah Indramayu. Akhirnya mereka membuang mayat korban di kawasan hutan di Kecamatan Gantar, Indramayu, ujar Fahri yang didampingi Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hilal Adi Imawan saat konferensi pers di Mapolres Indramayu, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. Kedua pelaku mengeluarkan korban dari mobil dan membuangnya di semak-semak lalu menutupinya menggunakan karpet mobil, katanya. Kedua pelaku kemudian menjual mobil Daihatsu Sigra serta 2 handphone korban kepada penadah barang hasil kejahatan. Aparat Polres Indramayu menyelidiki kasus penemuan mayat di Gantar hingga mendapatkan petunjuk bahwa Cuplis adalah kustomer terakhir pada akun Budi Santoso. Polisi pun bergerak menangkap Cuplis, 24, warga Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, Jabar lalu membekuk AP, warga Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Keduanya ditangkap tanpa memberikan perlawanan. Dari hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematian korban adalah dikarenakan tersumbatnya atau terhambatnya saluran pernapasan yang dikarenakan adanya luka. Ya, adanya luka berada di leher korban. Selanjutnya kami mengumpulkan alat bukti-bukti, ya, melakukan serangkaian proses penyelidikan dan akhirnya kami mengetahui identitas dari kedua pelaku. Yang pertama itu adalah saudara AS alias Cuplis. Yang kedua itu adalah saudara AP. Saat ini polisi yang keduanya adalah pengungkapan tersangka teman, pembunuhan ya, sopir taksi di antara kedua tersebut. Dan yang selanjutnya mayatnya itu dibuang di wilayah Kabupaten Indramayu, tepatnya di kami wilayah Kecamatan melakukan Gantar. proses penyidikan Korban lanjut, adalah dan sopir akhirnya taksi diketahui online ya, dan keberadaan kedua dari tersangka ini merupakan tersangka, penumpang baik itu yang tersangka melakukan AS pembunuhan maupun terhadap tersangka sopir AP. Online tersebut untuk Awalnya membawa diketahui kabur bahwa taksi atau AS mobil dan AP milik korban. bersembunyi di rumah
Kejadian ini berhasil saudara diungkap AF oleh yang pihak berada kepolisian di Kabupaten setelah Kuningan. menerima laporan bahwa Dan setelah adanya melakukan penemuan upaya penangkapan, mayat namun di ternyata kawasan hutan ya di pada wilayah saat Kecamatan itu, Gantar, AS Kabupaten yang Indramayu, Jawa berada Barat. di rumahnya. Dan selanjutnya kami melakukan pencarian dan akhirnya kami berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara AS Cuplis alias Cuplis dan juga saudara AP yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan milik korban. Dan selanjutnya kami melakukan penangkapan, namun pada saat dilakukan penangkapan tersangka berusaha untuk melarikan diri, mencoba untuk melawan petugas dan membahayakan jiwa petugas. Akhirnya petugas kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan selanjutnya dilakukan penangkapan, ya, tepatnya pada hari Kamis ya, hari Kamis pada pukul 03.00 ya, waktu Indonesia Barat. Jadi alhamdulillah kurang dari 24 jam kita berhasil menangkap pelaku. Dan dari hasil interogasi pelaku ya, diketahui kronologis peristiwa ya, dan modus Ini operandi dua tersangka dari ya, para di mana pelaku. memang keduanya ini Di dilakukan mana tindakan berdasarkan tegas keterangan terukur dari oleh pihak kepolisian. pelaku, Masing-masing di kaki kanan tersangka yang ya. berinisiatif Mereka pertama kali dilakukan penembakan melakukan pencurian ini adalah saudara karena berusaha kabur AS dan atau membahayakan saudara petugas saat hendak Jadi dilakukan saudara penangkapan. AS atau saudara Cuplis ini mengaku dia tertekan karena banyak hutang ya, dan juga banyak kebutuhan. Akhirnya mengajak saudara AP untuk melakukan pencurian ya. Dengan cara modus operandinya adalah mereka menghubungi Saat ini Kapolres Indramayu AKBP layanan Faris Siregar sedang taksi menjelaskan online kronologi yang ada. kejadian Akhirnya pembunuhan mereka mencoba terhadap menghubungi sopir layanan taksi online tersebut. vaksin, ya. Yang diketahui akhirnya adalah penghuni adalah korban. Namun pada saat melakukan pemesanan secara online, akhirnya diputuskan bahwa mereka tidak menggunakan pemesanan secara online, namun secara offline. Akhirnya pelaku meminta diantarkan ke suatu tujuan. Ya. Pada saat berhenti di tujuan yang disampaikan oleh pelaku ini berpura-pura untuk menanyakan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Namun pada saat itu juga tersangka AS atau Cuplis menjerat leher korban dengan menggunakan tali kopling kurang lebih selama 15 menit. Selanjutnya korban berusaha untuk memberontak, melepaskan diri dari jeratan tali kopling tersebut. Akhirnya saudara AP juga membantu ya, menjerat leher korban, dan selanjutnya tersangka AS Cuplis memukul kepala korban sebanyak 3 kali dengan menggunakan ganggang pisau. Ya. Dan selanjutnya bergantian dengan saudara AP, di mana saudara AP melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan pisau yang tadinya dipegang oleh saudara AS. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa saudara AS ini memang sudah mempersiapkan tali kopling, pisau untuk melakukan aksinya tersebut. Di mana tali kopling didapatkan dari tempat pekerjaannya, yaitu di bengkel, sedangkan pisau diperoleh dari kediamannya. Dan setelah itu tersangka mencoba membuang korban yang awalnya rencana akan dibuang di daerah Karawang. Namun dikarenakan pada saat itu terlihat banyak orang, akhirnya mereka mengurungkan diri. Selanjutnya berjalan kembali dan akhirnya melihat situasi sepi di daerah Gantar. Mereka bolak-balik mencari tempat yang sepi. Akhirnya diputuskan oleh mereka berdua bahwa mereka membuang di kawasan yang ada di daerah Gantar, di
Blok 19, ulangi, kawasan hutan petak 19, Blok Cibeber, Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Jadi demikian rekan-rekan sekalian kronologis dari peristiwa yang terjadi, di mana korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, ya, dan para tersangka kita berhasil amankan. Berikut dengan kendaraan milik korban yang akan dijual oleh tersangka. Sampai saat ini kami terus melakukan penyidikan, ya, dan berdasarkan data memang mereka belum termasuk residivis, ya, belum termasuk residivis. Dan untuk barang-barang korban yang diambil oleh tersangka, yaitu adalah mobil dan juga handphone milik korban yang menurut pengakuan dari tersangka sudah dijual di suatu tempat pada saat mereka melarikan diri. Dan juga menurut keterangan tersangka bahwa tali kopling dan juga pisau yang digunakan untuk melancarkan aksinya telah dibuang di suatu tempat pada saat mereka melarikan diri. Kepada tersangka, nah, baik itu AS atau Supis dan juga AP, kita akan kenakan pengenaan pasal 340 KUHP dan atau 339 KUHP dan juga pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana mati atau hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih.